Pengikut Kristus yang sungguh-sungguh pasti mencintai Alkitab. Kita mendapati bahwa Alkitab berbicara bagi kehidupan kita dengan banyak cara yang berbeda dan sangat pribadi. Ini adalah kebenaran yang berharga tentang Alkitab yang tidak pernah boleh dilupakan oleh orang Kristen. Akan tetapi, seringkali dimensi yang sangat pribadi dari kitab suci justru bisa membuat kita melalaikan sesuatu yang harus selalu kita ingat. Alkitab tidak ditulis langsung untuk Anda atau saya. Pertama-tama, kitab suci ditulis untuk orang lain yang hidup ribuan tahun yang lalu. Jadi, ketika kita berusaha memahami bagaimana kitab suci dapat diterapkan dalam kehidupan kita pada masa kini, kita harus selalu berhati-hati untuk mendasarkan berbagai penerapan kita untuk masa kini pada makna asli dari kitab suci. Ini adalah seri pelajaran yang berjudul Bapa Abraham. Dan di dalam pelajaran-pelajaran ini, kita sedang menelusuri catatan tentang kehidupan Abraham yang muncul di dalam Kejadian pasal 11 ayat 10 sampai pasal 25 ayat 18. Ini adalah pelajaran kedua dari 3 pelajaran pendahuluan, dan kami telah memberi judul Kehidupan Abraham, Makna Aslinya. Di dalam pelajaran ini, kita akan melihat betapa pentingnya membaca kisah-kisah kehidupan Abraham dengan mempertimbangkan kapan kisah-kisah itu ditulis, serta untuk siapa kisah-kisah itu ditulis. Kita akan menelusuri dampak asli yang ingin dicapai melalui kisah-kisah ini di dalam diri bangsa Israel saat mereka mengikut Musa ke Tanah Perjanjian. Kita akan menelusuri makna asli dari Kejadian pasal 11 ayat 10 sampai pasal 25 ayat 18 dengan melihat 2 hal utama. Pertama, kita akan menunjukkan bagaimana Musa mengaitkan sejarah kehidupan Abraham dengan pengalaman-pengalaman dari para pendengar aslinya. Dan kedua, kita akan merangkumkan beberapa implikasi dari kaitan-kaitan ini bagi pendengar yang asli. Sebelum kita memperhatikan makna asli dari kehidupan Abraham, kita perlu mengambil waktu untuk mengulangi apa yang kita lihat dalam pelajaran sebelumnya. Sampai di sini, kita telah berfokus pada 2 hal yang sangat penting. Pertama, kita menyatakan bahwa Kejadian pasal 12 ayat 1-3 menyingkapkan 4 tema utama di dalam kisah tentang Abraham. Kebaikan Allah kepada Abraham, yaitu banyak cara yang dipakai oleh Allah untuk menunjukkan belas kasihan kepada sang bapa leluhur, tanggung jawab Abraham untuk setia kepada Allah, dengan banyak cara yang disediakan Allah bagi Abraham untuk menaatinya, berkat-berkat Allah kepada Abraham, yaitu janji-janji tentang suatu bangsa yang besar, keturunan yang banyak, tanah, serta nama yang masyhur. Dan berkat-berkat Allah melalui Abraham kepada orang lain, yaitu janji bahwa Abraham akan menjadi berkat bagi semua keluarga di bumi. Selain ini, kita juga melihat bahwa tema-tema utama ini membentuk cara penyampaian kisah Abraham di dalam kitab Kejadian. Kita belajar bahwa kisah Abraham dibagi ke dalam 5 langkah yang simetris. Pertama, kita mulai dengan latar belakang Abraham serta pengalaman-pengalaman awalnya dalam pasal 11 ayat 10 sampai pasal 12 ayat 9. Kedua, beberapa episode berkonsentrasi pada interaksi awal Abraham dengan perwakilan dari bangsa-bangsa lain dalam pasal 12 ayat 10 sampai pasal 14 ayat 24. Segmen yang ketiga sekaligus sentral dalam kehidupan Abraham berfokus pada perjanjian yang diadakan Allah dengan Abraham dalam pasal 15 ayat 1 sampai pasal 17 ayat 27. Bagian keempat dalam kehidupan Abraham beralih kepada interaksi Abraham yang kemudian dengan perwakilan dari bangsa-bangsa lain dalam pasal 18 ayat 1 sampai pasal 21 ayat 34. Dan segmen kelima membahas keturunan dan kematian Abraham dalam pasal 22 ayat 1 sampai pasal 25 ayat 18. Kelima langkah ini menampilkan kehidupan sang bapa leluhur dalam pola yang simetris. Bagian ketiga, dari pasal 15 ayat 1 sampai pasal 17 ayat 27 yang membahas perjanjian Allah dengan Abraham berfungsi sebagai pusat dari kehidupan Abraham. Bagian kedua dan keempat saling berkaitan,
karena keduanya berfokus pada interaksi Abraham dengan bangsa-bangsa lain. Bagian pertama dan terakhir memiliki keterkaitan yang lebih jauh karena menyediakan awal dan akhir dari kehidupan Abraham, menelusuri garis keturunannya dari masa lalu sampai ke masa depan. Dalam banyak hal, pelajaran ini akan mengembangkan wawasan-wawasan ini ke dalam struktur dan isi dari kehidupan Abraham. Sambil mengingat ulasan di atas, kita siap untuk beralih kepada fokus utama dari pelajaran ini, yaitu makna asli dari kehidupan Abraham di dalam kitab Kejadian. Mari kita mulai dengan menelusuri kaitan yang ada di antara kisah-kisah tentang Abraham dengan pengalaman-pengalaman orang Israel yang pertama kali menerima kisah-kisah ini. Di dalam seri pelajaran ini, kita sedang membangun interpretasi kita tentang kehidupan Abraham berdasarkan asumsi bahwa kisah-kisah ini aslinya ditulis pada zaman Musa, dan bahwa kisah-kisah ini sesungguhnya tetap sama sampai sekarang. Kebanyakan ahli yang kritis meyakini bahwa kisah-kisah ini tidak ditulis pada zaman Musa. Tetapi, bagian-bagian perjanjian lama lainnya, dan juga Yesus sendiri, menegaskan bahwa Musa memang menulis kitab Kejadian, dan karenanya orang-orang Kristen pada masa kini seharusnya juga menerima Musa sebagai penulis kitab ini. Akan tetapi di dalam seri ini, kita juga bermaksud untuk melangkah lebih jauh. Kita ingin memahami bukan saja fakta bahwa Musa menulis kisah-kisah ini, melainkan juga mengapa ia menuliskannya. Apakah perspektifnya tentang kehidupan Abraham? Apakah tujuannya menuliskan hal itu? Salah satu cara terbaik untuk mulai menelusuri makna asli dari kehidupan Abraham adalah dengan mempelajari bagaimana Musa mengaitkan kisah-kisahnya tentang Abraham dengan pengalaman-pengalaman dari para pendengar aslinya, yaitu orang Israel yang mengikut dia keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Untuk menelusuri bagaimana Musa menghubungkan kisah-kisahnya tentang Abraham dengan pendengar aslinya, kita akan menyinggung 3 hal. Pertama, kita akan menelusuri apa yang kita maksudkan ketika kita berbicara tentang kaitan-kaitan ini. Kedua, kita akan melihat beberapa jenis kaitan yang muncul di dalam kisah-kisah tentang kehidupan Abraham. Dan ketiga, kita akan merangkum kaitan-kaitan di dalam kisah-kisah ini dengan melihat masing-masing dari kelima langkah utama di dalam struktur kisah kehidupan Abraham. Mari kita mulai dengan menjelaskan apa yang kita maksudkan ketika kita berbicara tentang kaitan. Dapat dikatakan, ketika Musa menyusun sejarah kehidupan Abraham, ia mendapati dirinya berada di dalam suatu situasi yang dihadapi oleh semua penulis narasi Alkitab. Ia berdiri di antara 2 dunia. Di satu sisi, Musa telah menerima catatan-catatan tentang apa yang akan kita sebut dunia itu, dunia Abraham. Ia mengetahui apa yang telah terjadi di dalam kehidupan Abraham sekitar 500 hingga 600 tahun sebelumnya, baik dari tradisi maupun dari wahyu yang luar biasa dari Allah. Dalam pengertian ini, Musa pertama-tama membahas dunia kuno dari kehidupan Abraham. Namun di sisi lain, Musa juga membahas dunia di mana ia hidup, yang bisa kita sebut dunia mereka. Dunia Musa dan orang Israel yang mengikut dia. Sebagai pemimpin umat Allah waktu itu, Musa menulis kisah-kisahnya tentang dunia kuno dari kehidupan Abraham untuk tujuan menjawab kebutuhan dari dunia mereka. Ketika Musa menjembatani dunia itu dari kehidupan Abraham dengan dunia mereka, yaitu dunia kontemporernya, ia menarik sejumlah kaitan di antara kehidupan sang bapa leluhur dengan kehidupan para pembacanya, sehingga mereka dapat melihat relevansi dari kisah-kisah yang ditulisnya. Artinya, Musa memilih dan menyusun kisah-kisahnya begitu rupa sehingga orang Israel yang mengikut dia dapat melihat bahwa kehidupan Abraham memiliki kaitan dengan kehidupan mereka. Umumnya Musa melakukannya dengan menulis supaya pembacanya dapat menarik perbandingan dan kontras di antara Abraham dan pengalaman-pengalaman kontemporer mereka sendiri. Kadang-kadang perbandingan dan kontras ini hanya sedikit, dan ada juga yang lebih ekstensif. Tetapi di dalam setiap episode, Musa dengan cara tertentu menarik perhatian kepada kaitan semacam ini di antara kehidupan Abraham
dengan kehidupan pendengar aslinya. Sekarang, setelah kita melihat pengertian dasar dari kaitan dan makna asli, mari kita beralih kepada topik kedua kita, yaitu jenis-jenis kaitan yang Musa ciptakan di antara kehidupan Abraham dengan pengalaman-pengalaman orang Israel yang menjadi pendengar aslinya. Agar suatu kisah memiliki relevansi bagi pembacanya, kisah itu harus menggambarkan suatu dunia yang bisa dipahami oleh pembacanya. Jika dunia di dalam suatu kisah sepenuhnya berbeda dengan dunia nyata, jika para pembaca tidak dapat menghubungkan dirinya dengan tokoh-tokoh dan tema-tema dari kisah tersebut, maka kisah itu tidak akan bisa menyampaikan maksudnya. Atau jika menggunakan istilah dalam pelajaran ini, jika dunia itu dari Abraham sama sekali berbeda dengan dunia mereka, yaitu dunia Musa dan orang Israel, kisah-kisah tentang Abraham tidak akan bermakna atau relevan bagi orang Israel. Jadi Musa berusaha keras untuk menciptakan kaitan di antara dunia Abraham dengan dunia orang Israel yang sedang berjalan menuju ke tanah perjanjian. Pertanyaan yang kita hadapi di dalam pelajaran ini adalah, bagaimana Musa menjelaskan kaitan itu? Bagaimana ia menyusun kisahnya tentang Abraham supaya kisah-kisah ini berkaitan dengan dunia para pembacanya? Saat kita melanjutkan seri ini, kita akan melihat bahwa Musa mengaitkan catatan-catatannya dengan pengalaman-pengalaman orang Israel dengan 3 cara utama. Pertama, ia menuliskan kisahnya supaya kisah-kisah itu menceritakan kepada orang Israel tentang latar belakang historis dari hal-hal yang mereka alami. Dan kedua, ia menulis supaya narasinya menyediakan contoh atau teladan yang harus diikuti atau dihindari oleh orang Israel. Dan ketiga, ia menulis untuk menunjukkan bahwa ada banyak pengalaman dari sang bapa leluhur yang sebenarnya menjadi bayangan atau petunjuk dari pengalaman-pengalaman orang Israel. Karena kita akan banyak merujuk kepada kaitan-kaitan semacam ini di dalam pelajaran-pelajaran berikutnya, kita harus memperkenalkan ketiga teknik yang digunakan Musa untuk menunjukkan relevansi dari kehidupan Abraham bagi para pembaca aslinya. Mari pertama-tama kita melihat bagaimana kehidupan Abraham menyediakan latar belakang bagi pengalaman Israel di zaman Musa. Dapat dikatakan, ini merupakan kaitan yang paling mudah dikenali. Sudah lazim jika orang dari berbagai bangsa saling bercerita dengan tujuan utama untuk menjelaskan latar belakang historis dari hal-hal yang mereka alami. Orang tua sering melakukannya kepada anak-anak mereka. Para guru mengilustrasikan pengajaran mereka dengan cara ini. Para pendeta dan bahkan para pemimpin politik melakukan hal yang sama. Kita sering menghubungkan kisah kita dengan para pendengar kita dengan menarik perhatian kepada bagaimana kisah-kisah itu menyediakan latar belakang historis. Berkaitan dengan kehidupan Abraham, kita dapat menjelaskan kaitan ini demikian. Kita menemukan kaitan latar belakang historis ketika Musa menunjukkan bahwa pengalaman-pengalaman orang Israel secara historis berakar pada peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan Abraham. Perhatikan misalnya cara Musa menjelaskan latar belakang historis untuk menganggap tanah Kanaan sebagai tanah air orang Israel. Ingatlah bahwa beberapa kali dalam perjalanan keluar dari Mesir, orang Israel bertanya-tanya, mengapa mereka harus pergi jauh-jauh ke tanah Kanaan? Mengapa Musa tidak mau mengizinkan mereka untuk tidak memasuki negeri itu? Pada beberapa kesempatan, Musa membahas masalah ini dengan menyediakan detail tertentu tentang latar belakang historis dari kehidupan Abraham. Dengan kata lain, ia menunjukkan bahwa Allah telah secara spesifik memberikan kepada Abraham suatu tanah air di Kanaan, supaya orang Israel dapat melihat mengapa ia bersikeras bahwa mereka pun memiliki tanah air di Kanaan. Sebagai contoh, kita membaca kata-kata ini yang diucapkan oleh Allah kepada Abraham dalam Kejadian pasal 15 ayat 18. Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Nas ini meneguhkan asal-usul atau latar belakang historis dari penegasan Musa,
bahwa Israel memiliki Kanaan. Allah telah memberikan negeri itu kepada bapa leluhur Israel yang agung, dan Ia telah memberikannya kepada mereka sebagai keturunannya, sehingga mereka tidak mungkin menetap di tanah yang lain. Sementara kita menelusuri lebih banyak detail tentang kehidupan Abraham, kita akan melihat bahwa Musa sering menunjuk kepada latar belakang historis seperti ini. Cara utama yang kedua yang digunakan oleh Musa untuk mengaitkan kehidupan Abraham dengan orang Israel di zamannya adalah dengan menyediakan contoh untuk mereka. Mari kita perhatikan bagaimana contoh itu ditampilkan dalam kisah-kisah ini. Musa tidak ingin pembaca aslinya menerima kisah-kisah Abraham hanya sebagai informasi latar belakang. Ia menggambarkan banyak situasi di dalam kehidupan sang bapa leluhur, supaya mereka bisa melihat banyak kemiripan di antara situasi-situasi di dalam kehidupan Abraham dengan situasi-situasi mereka sendiri. Kemiripan ini memunculkan sejumlah masalah moral bagi pendengar Abraham. Musa menunjukkan bahwa kemiripan-kemiripan ini memungkinkan orang Israel untuk melihat beberapa teladan yang harus diikuti dan ditolak. Menceritakan suatu kisah untuk menyediakan contoh atau teladan merupakan cara yang lazim untuk mengaitkan kisah tersebut dengan para pendengar kita. Ketika kita memperingatkan seseorang di tempat kerja untuk tidak melakukan ini atau itu, kita sering kali menambahkan suatu kisah tentang apa yang terjadi ketika terakhir kali seseorang melakukan kesalahan yang sama. Jika kita sedang mengajari anak-anak mengapa mereka harus belajar dengan tekun di sekolah, kita sering kali mengukuhkan instruksi kita dengan kisah-kisah yang memberi teladan tentang orang-orang yang sangat sukses karena mereka telah belajar dengan tekun di sekolah. Musa seringkali melakukan hal yang sama untuk mengaitkan kisah-kisahnya tentang Abraham dengan orang Israel sebagai pendengar aslinya. Ia menampilkan kisah Abraham sedemikian rupa sehingga karakter-karakternya dapat menjadi contoh yang harus diikuti atau ditolak oleh orang Israel. Perhatikan misalnya bagaimana Musa mengimbau orang Israel untuk bersikap berani dalam menghadapi ancaman orang-orang Kanaan yang mendiami tanah Kanaan. Kita tahu dari kitab Bilangan dan Ulangan bahwa orang Israel yang mengikut Musa menolak untuk memasuki Kanaan karena orang Kanaan yang perkasa mendiami negeri itu. Hati mereka dipenuhi dengan ketakutan karena orang-orang Kanaan itu bagaikan musuh yang tidak terkalahkan. Dalam Ulangan pasal 1 ayat 26-28, kita membaca kata-kata Musa ini kepada suku-suku Israel. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menentang titah Tuhan Allahmu, kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori, supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar, dan kubu-kubunya sampai ke langit. Salah satu cara Musa untuk menghadapi ketakutan terhadap orang Kanaan ini adalah dengan menyediakan bagi para pembacanya teladan dari Abraham yang menghadapi orang-orang Kanaan di zamannya. Sebagai contoh, kita menemukan rujukan pertama kepada orang Kanaan di dalam kehidupan Abraham dalam Kejadian pasal 12 ayat 6. Abram berjalan melalui negeri itu. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Dan dengan cara serupa, dalam Kejadian pasal 13 ayat 7, kita membaca kata-kata ini. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Mengapa Musa menyebut keberadaan orang Kanaan di tanah perjanjian dua kali di dalam dua episode yang berdekatan? Salah satu tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada orang Israel bahwa situasi Abraham sangat mirip dengan situasi mereka. Orang-orang Kanaan ada di tanah perjanjian di zaman Abraham, sebagaimana mereka juga hadir di zaman Musa di Israel. Akan tetapi Abraham mempercayai janji-janji Allah dan maju dengan berani untuk memasuki negeri yang didiami oleh orang-orang Kanaan. Dengan cara ini, Musa mendorong para pembacanya untuk meniru keberanian Abraham dengan mempercayai janji-janji Allah. Dan dengan memasuki negeri itu,
walaupun orang Kanaan masih mendiaminya. Dengan cara ini, Abraham menjadi teladan yang harus mereka ikuti. Sementara kita menelusuri kehidupan Abraham, kita akan menemukan banyak nas yang menawarkan teladan-teladan yang positif maupun yang negatif. Akan tetapi, yang ketiga, ada saat-saat ketika Musa mengaitkan kehidupan Abraham dengan kehidupan para pembacanya, dengan menunjukkan bagaimana peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan sang bapa leluhur menjadi bayangan atau petunjuk dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di zamannya. Dalam banyak hal, kaitan di antara latar belakang historis tidak banyak menuntut kemiripan di antara kisahnya dengan pendengarnya untuk mencapai tujuannya. Teladan atau contoh menuntut lebih banyak kemiripan di antara kisahnya dengan para pendengarnya, supaya teladan itu bisa menjadi relevan. Namun bayangan hanya muncul ketika ada banyak kemiripan. Begitu banyak kemiripan, sehingga dunia itu, yaitu dunia Abraham, terlihat hampir persis seperti dunia mereka, yaitu dunia orang Israel. Tentu saja jenis kaitan yang mendetail ini tidak sering muncul di dalam kisah-kisah kehidupan Abraham. Tetapi sesekali Musa menggambarkan zaman Abraham dengan cara yang sangat mendekati peristiwa-peristiwa di zamannya sendiri. Banyak dari kita pernah mendengar pepatah, sejarah sering terulang. Tentu saja, kita semua tahu bahwa tidak ada dua rangkaian peristiwa bersejarah yang persis sama. Akan tetapi, kadang-kadang ada dua peristiwa yang begitu mirip, sehingga peristiwa yang kedua seakan-akan menjadi pengulangan dari peristiwa yang pertama. Ketika para penulis Alkitab melihat bahwa peristiwa-peristiwa di masa lalu seolah-olah diulangi di dalam kehidupan pendengarnya, mereka sering menegaskan kaitan ini, dan teknik sastra ini dikenal sebagai kisah bayangan atau foreshadowing. Salah satu contoh dari kisah bayangan ini muncul di dalam episode yang terkenal yang memaparkan perjanjian Abraham dengan Allah dalam Kejadian pasal 15 ayat 1-21. Allah memberikan jaminan kepada Abraham bahwa keturunannya suatu hari kelak akan menduduki tanah Kanaan dengan memanggilnya untuk menyiapkan suatu ritual perjanjian. Abraham mempersiapkannya dengan menyembelih beberapa jenis binatang dan memotongnya menjadi dua, serta menempatkan masing-masing bagian itu di sisi kanan dan kiri. Setelah sang bapa leluhur tertidur, ia memperoleh suatu penglihatan yang sangat mirip dengan pengalaman dari pendengar asli di zaman mereka. Dalam Kejadian pasal 15 ayat 17, kita membaca kata-kata ini. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Di dalam konteks yang lebih luas dari nas ini, kita mengetahui bahwa perapian yang berasap serta suluh yang berapi itu mewakili Allah sendiri yang lewat di antara potongan daging binatang itu, sebagai jaminan bahwa ia pasti akan memberikan kepada keturunan Abraham tanah perjanjian. Sekarang perhatikan gambarannya. Di dalam Kejadian pasal 15 ayat 17, Allah lewat di depan Abraham sebagai perapian yang berasap untuk meyakinkannya bahwa Allah akan memberikan kepada keturunannya tanah perjanjian itu. Tentu saja, bagi kita sebagai pembaca modern, mungkin tampaknya aneh bahwa Allah meyakinkan Abraham dengan menampakkan diri sebagai asap dan api. Akan tetapi, ketika kita ingat bahwa Musa menulis tentang kehidupan Abraham bagi orang Israel yang mengikut dia ke tanah perjanjian, tidaklah mengejutkan jika ia memasukkan detail ini. Di sepanjang perjalanan orang Israel, Allah telah muncul di hadapan orang Israel dengan cara yang menyerupai perapian yang berasap dan suluh yang berapi. Di dalam awan kemuliaan yang memimpin mereka menuju ke tanah perjanjian, Allah menampakkan diri kepada mereka sebagai asap dan api. Jadi dengan cara ini, penampakan diri Allah kepada Abraham menjadi bayangan dari cara ia menampakkan dirinya kepada orang Israel di zaman Musa. Dan sebagaimana Abraham memperoleh jaminan kepemilikan atas tanah itu karena Allah berjalan di depannya dengan cara seperti ini, orang Israel yang mendengar kisah ini pun seharusnya memperoleh jaminan kepemilikan atas tanah itu di zaman mereka juga.
Satu kisah bayangan lainnya yang bahkan lebih mendetail lagi muncul di dalam episode penyelamatan Abraham dari Mesir yang ditemukan di dalam Kejadian pasal 12 ayat 10-20. Nas ini ditulis untuk menuntun orang Israel dalam memandang Mesir. Di sini, Musa merangkai seluruh episode tersebut sehingga menjadi paralel yang sangat mendekati pengalaman orang Israel di bawah kepemimpinannya. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 10-20, Abraham mulai mengungsi ke Mesir karena bencana kelaparan di tanah Kanaan. Ia tertahan di Mesir ketika Fir'aun membawa Sarah ke dalam haremnya. Tapi Allah melepaskan Abraham dengan cara menimpakan penyakit kepada seisi istana Fir'aun. Fir'aun kemudian mengusir Abraham dari Mesir, dan Abraham meninggalkan Mesir dengan membawa kekayaan yang berlimpah. Kisah tentang Abraham ini jelas-jelas dirancang untuk menjadi bayangan dari pengalaman bangsa Israel beberapa generasi kemudian. Sama seperti Abraham, mereka mengungsi ke Mesir karena bencana kelaparan di tanah Kanaan. Mereka ditahan di sana oleh Fir'aun. Mereka dilepaskan oleh penyakit yang dikirim oleh Allah kepada seisi istana Fir'aun. Fir'aun memerintahkan pembebasan bangsa Israel, dan bangsa Israel meninggalkan Mesir setelah menjarah harta kekayaan orang Mesir. Musa dengan sengaja menyusun catatan ini supaya catatan itu menjadi bayangan dari pengalaman-pengalaman para pendengarnya. Jenis kisah bayangan yang mendetail ini jarang ada di dalam kisah tentang Abraham, tetapi kaitan-kaitan semacam ini muncul di sana-sini di dalam kisah-kisah Abraham. Saat kita merunut kehidupan Abraham, kita akan melihat ketiga kaitan itu dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Musa mengaitkan dunia itu dari kehidupan Abraham dengan dunia mereka, yaitu dunia pendengar aslinya, dengan memberikan kepada mereka latar belakang historis dari pengalaman mereka, dengan memberikan contoh yang harus mereka ikuti atau mereka tolak, serta dengan menunjukkan bagaimana kehidupan Abraham menjadi bayangan untuk banyak pengalaman mereka. Setelah kita melihat jenis-jenis kaitan yang Musa ciptakan antara Abraham dan orang Israel sebagai pendengarnya, akan bermanfaat jika kita merangkumkan bagaimana setiap langkah besar di dalam kehidupan Abraham itu berkaitan dengan kehidupan pendengar aslinya. Ingatlah bahwa kehidupan Abraham bisa dibagi ke dalam 5 langkah yang simetris. Di dalam masing-masing bagian ini, Musa menemukan cara untuk mengaitkan kisah-kisah tentang Abraham dengan situasi-situasi yang dihadapi oleh pendengar aslinya. Pertama-tama, Musa menceritakan latar belakang dan pengalaman-pengalaman Abraham dengan cara yang menunjukkan kaitannya dengan latar belakang dan pengalaman-pengalaman awal dari bangsa yang mengikut dia keluar dari Mesir. Baik Abraham maupun orang Israel berasal dari keluarga yang sama, dan Abraham maupun orang Israel sama-sama telah dipanggil oleh Allah untuk mendiami tanah Kanaan. Jadi Musa memberikan latar belakang historis, menetapkan Abraham sebagai contoh, dan bahkan menunjukkan bagaimana kehidupan Abraham menjadi bayangan untuk pengalaman-pengalaman dari para pendengar aslinya. Kedua, Musa juga menggambarkan interaksi awal Abraham dengan bangsa lain dan menunjukkan kaitannya dengan pendengarnya. Ia berbicara tentang bagaimana Abraham berinteraksi dengan orang Mesir, karena orang Israel berinteraksi dengan orang-orang Mesir di zaman mereka. Ia berbicara tentang Abraham dan Lot, karena Israel berinteraksi dengan keturunan Lot, yaitu Bani Moab dan Bani Amon. Ia menulis tentang raja-raja dari timur dan raja Sodom dari Kanaan, karena orang Israel telah memiliki banyak pengalaman yang sama dengan para raja asing dan kota-kota Kanaan. Ketiga, Musa menulis tentang perjanjian Allah dengan Abraham, karena Israel telah mengikat perjanjian dengan Allah juga. Perjanjian Abraham dengan Allah menjadi bayangan dari perjanjian yang Allah adakan dengan orang Israel dalam banyak hal yang berbeda. Keempat, Musa menulis tentang interaksi Abraham yang belakangan dengan bangsa-bangsa lain. Ia menulis tentang para penduduk Sodom dan Gomora, Lot, dan Abimelekh si orang Filistin,
karena orang Israel menghadapi bangsa-bangsa yang serupa di zaman mereka, kota-kota Kanaan, Bani Moab dan Bani Amon, serta orang Filistin. Dan kelima, Musa menulis tentang keturunan dan kematian Abraham dengan cara yang menghubungkannya dengan para pembacanya, yaitu orang Israel. Ia berfokus pada Ishak sebagai putra istimewa dan ahli waris Abraham, karena orang Israel yang menjadi pendengarnya adalah keturunan Ishak. Ia menarik perhatian kepada tanah pemakaman untuk Sarah, karena tanah itu berada di dalam negeri yang Allah janjikan kepada Israel. Ia menarik perhatian kepada putra-putra Abraham yang lain yang tidak menjadi ahli waris Abraham, khususnya Ismail, karena Israel harus berurusan dengan para keturunan Ismail di zaman mereka. Jadi kita melihat bahwa saat Musa menulis tentang Abraham, ia menunjukkan berbagai kaitan di antara kisah-kisahnya dengan pengalaman-pengalaman dari orang Israel yang menjadi pendengarnya. Dan ia melakukannya untuk menyediakan tuntunan yang signifikan bagi orang Israel, sementara mereka mengikuti dia dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.